Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di meja makan getuk bersama rempah. Dari bunyi salam tak bisa ketahuan kalau tak ngantuk lapar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Alhamdulillah wa ala Rasulillah Sayyidina Muhammad abdi Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama Bapak Al-Ustaz Sabrun Jamil SAP yang juga merupakan Ketua Pengurus Wilayah Mitaur Rahmah Kalimantan Barat. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama Al-Ustaz Badaruddin Muhammad. Yang sama-sama kita muliati Ayahanda Pengurus dan Ketua Masjid Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rakan saya, sahabat kami Pak Abangda Syahrani yang selalu setia bersama kita untuk meliput. Mudah-mudahan beliau ini diberikan Allah kesehatan selalu, amin. Yang saya hormati Majelis Selawat Nurus Salam pimpinan Ibu Hajjah Sutini. Yang saya hormati Majelis Selawat Al-Barakah, Ibu ya. Yang saya Bu Nani, Bu Neni. Yang saya hormati Majelis Selawat datang dari jauh, dari luar kota, dari Kuala Mandor. Majelis Selawat Bu Juliani. Apa nama selawat Ibu? Nur Hidayah, Cahaya Hidayah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita duduknya di sini ini di majlis yang mubarakah ini, mudah-mudahan setiap langkah kita mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap langkah kita menghapuskan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi, khususnya kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya, dilapangkan kuburnya, diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu, karena saya disuruh bilang Pak Bu tadi kultum kuliah 7 menit, ya saya memaksimalkan waktu. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dalam rangka tak lama lagi menyambut bulan suci Ramadan ini, kita sucikan hati kita, kita bersihkan hati kita, hilangkan semua sakwa sangka, perasaan dendam dan dengki, sehingga hati kita bersih untuk menyambut di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, ketika Rasulullah sedang kumpul bersama sahabat, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat yang hadir. Kata Rasulullah, tidak lama lagi di depan pintu itu ada seorang sahabat, yaitu penghuni surga. Nah, sahabat yang berkumpul itu merasa heran, siapa yang dimaksud Rasulullah ini? Karena Rasulullah itu bicara, itu bukan naunya Rasulullah, Bapak Ibu. Karena dalam Al-Quran disampaikan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu menyampaikan suatu perkataan, tetapi wahyu yang diwahyukan. Nah, kalau Rasulullah itu berkata, itu bukan naunya Rasulullah, tapi bisikan dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, berjalanlah seorang pemuda yang jenggotnya masih basah karena bekas wudu. Lewat seorang pemuda, yang inilah yang dikatakan, kata sahabat, kata Rasulullah, seorang pemuda penghuni surga. Berjalanlah. Keesokan harinya, para jamaah, Rasulullah juga menyampaikan, nanti di depan pintu itu akan lewat di depan kita ini, kata Rasulullah, akan hadir seorang pemuda penghuni surga.
Sampai 3 kali hal ini diucapkan Rasulullah. Maka ada sahabat yaitu namanya Abdullah ibn Mas'ud merasa heran, siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Rasulullah ini seorang pemuda penghuni surga? Apa amalannya? Maka Abdullah ibn Mas'ud ini, Bapak Ibu, menyampaikan kepada pemuda tadi, wahai pemuda, boleh tak aku menginap di rumahmu karena saat ini aku ada masalah dengan keluargaku. Sebenarnya tidak ada masalah, Bapak Ibu, karena sahabat Abdullah ini ingin mengetahui apa amalan seorang pemuda yang dikatakan Rasulullah tadi seorang penghuni surga. Menginaplah selama 3 hari menginap itu para jemaah Bapak Ibu. Abdullah bin Mas'ud ini tidak menemukan keistimewaan yang dilakukan oleh pemuda tadi yang dikatakan Rasulullah seorang penghuni surga. Solat 5 waktu biasa saja, solat sunnah biasa saja. Nah, maka keesokan ketiga hari menginap, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud ini berkata kepada pemuda, wahai pemuda, aku ingin bertanya kepadamu, sebenarnya apa amalanmu sehingga kau dikatakan kata Rasulullah seorang penghuni surga? Apa kata jawab pemuda itu, Bapak Ibu? Kata pemuda, seperti yang kau lihat akulah, seperti ini. Nah, sahabat itu merasa heran, tidak, pasti ada amalan khusus yang engkau lakukan. Nah, merasa penasaran, sebelum sahabat Abdullah ini masuk, maka pemuda itu berkata, Bapak Ibu, wahai sahabat Rasulullah, memang betul aku dikatakan Rasulullah ini adalah penghuni surga. Amalanku adalah, Bapak Ibu ingat, amalanku aku tidak pernah iri dan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan sama orang lain. Ibu-ibu bisa catat, apa amalan pemuda tadi? Katanya, aku tidak pernah iri dan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan sama orang lain. Nah, para jemaah, penyakit ini yang banyak dialami oleh masyarakat kita, yang sering dengki, Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau melihat tetangga kita naik kulkas, tetangga sebelah kedinginan, betul Bu? Melihat tetangga depan beli motor, dia demam. Melihat tetangga belakang naikkan TV, dia sejuk seram badannya. Nah, ini adalah penyakit iri dan dengki yang ada di dada kita. Banyak tak penyakit ini di dada kita ni, Bu? Kata orang ada penyakit SMS, suka melihat orang susah, tak suka melihat orang senang. Dia lebih suka kalau kesenangan orang itu berpindah kepadanya, dan dia lebih suka orang itu lebih susah daripadanya. Dan inilah kalau penyakit hati, kalau kita piara, maka akan menggerogoti seluruh amal kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsi majelis yang berkah, Bapak Ibu, di majelis yang berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau ibu-ibu sering ikut majelis selawat tiap malam Sabtu, tiap malam Minggu dan lain sebagainya, kalau setiap majelis masih suka ngomongkan orang, hatinya suka dengki sama orang, berarti dia ikut majelis belum berhasil. Keberkahan yang diikuti suatu majelis yang dihadiri itu belum sampai ke dalam dada dia. Itulah yang kata orang itu majelisnya berkah. Berkah itu, Ibu, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Makin dia ikut majelis selawat, makin taat dia sama suaminya. Tak suka melawan perintah suami. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, Ibu, satu patah laki 10 patah bini. Betul. Saya yakin dan percaya ibu-ibu di sini tak ada. Saya cari yang tengah laut sana. Tak ada kan, Bu? Tak ada ke tak ada beda? Saya yakin dan percaya. Nah, kalau kita bertambah, dan jangan lupa ibu-ibu, kalau ibu-ibu pergi selawat, izin dulu sama suami sama laki. Karena keridaan Allah, kalau kita sudah kahwin ni, ibu-ibu, itu reda daripada laki. Laki yang mana dulu kata ibu ya? Tak
saya yakin suami-suami yang ada ibu-ibu ni dari wajah-wajah semua ni adalah wajah-wajah penghuni surga. Maka dari itu pesan saya Bu, kalau nanti nak selawat jangan lupa izin suami. Kalau suami tidak redha, apa yang kita buat ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah tadi Bu yang saya sampaikan tadi. Kita jaga hati kita, jangan sampai iri dan dengki. Kalau ibu mau menjadi penghuni surga, mau jadi penghuni surga Bu? Mau. Mudah-mudahan kita duduknya di sini, kita duduk bersama, mudah-mudahan duduknya nanti di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam kita menyambut Ramadan ini, karena singkat yang bisa saya sampaikan, ada dua makhluk yang mulia. Yang satu berdoa, yang satu mengucapkan amin. Nah, kalau dua makhluk yang mulia ini satu berdoa, yang satu mengucapkan amin, kabul tak Bu? Pak, kabul tak? Siapa dia? Malaikat yang paling mulia, itu namanya malaikat apa? Jibril alaihissalam. Dan makhluk yang mulia di dunia ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jibril berdoa suatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan naik mimbar. Sahabat mendengar perkataan amin sampai 3 kali. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali?" Kata Rasulullah, "Tadi itu Jibril berdoa sehingga aku mengucapkan amin." Apa isi doa yang disampaikan Jibril? Kata Rasulullah, kata Jibril, "Ya Allah, sungguh malang dan sungguh merugi orang yang apabila dapat bulan Ramadan dia tidak dapat mengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bu'dan liman adraka Ramadan fala yughfarlah." Merugi orang yang dapat Ramadan tapi dia tidak dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan sejatinya adalah bulan ampunan. Banyak sekarang Bu, nyambung Bu. Zaman sekarang ni Bu, Ramadan ni orang kadang-kadang dibuat seremonial Bu. Begitu Ramadan datang, ramai penuh masjid, penuh surau sampai ke daerah atas. Betul Bu? Begitu sampai 3-4 hari tak mana. Apalagi menjelang bulan menjelang Idul Fitri, seminggu nak lebar, 3 hari nak lebar, ada yang membuat kuih lah, bapak-bapaknya ngecat rumah lah dan lain sebagainya. Ibu-ibu pergi Shopee lah, pergi belanja ke mana yang bedak-bedak tu, apa nama tu Bu? Kamala, saya ngerti ya. Berarti suka pergi Kamala ibu-ibu dia. Banyak penuh Kamala tu. Ya Allah, sama orang rumah saya pun gitu lah ya. Ini dia salah awak. Padahal bulan puasa itu adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang menjelang akhir masjid banyak sepi. Yang kedua, doa Jibril, "Ya Allah, jangan terima buat kalau seseorang yang telah menyebut nama Nabi Muhammad dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka itu adalah orang yang rugi. Maka beruntunglah Bapak Ibu semua yang sering berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yang ketiga, yang terakhir Bu, sungguh mau rugi orang yang apabila mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya dia tidak menyebabkan dia masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kita pilih surah Al-Fatihah kepada bapak dan mak kita. Dan pada saat ini sebelum kita akan berjumpa dalam hitungan hari nanti, kita akan berjumpa Ramadan. Dan kesempatan yang paling mulia inilah nanti kalau bapak ibu masih ada mak bapak, nah kita minta ampun sama mak bapak kita. Karena disitulah fungsinya kebersihan hati kita untuk mendapati bulan Ramadan yang penuh ampunan. Nah, kalau bapak ibu semua, ibu-ibu terutama ni, kalau ada punya salah dan dosa kepada tetangga kita, kita bersihkan hati kita, kita minta ampun. Karena kalaupun kita ada salah dengan tetangga, kita minta ampun kepada Allah, tak bisa sebelum kita minta ampun kepada tetangga kita. Mungkin kita pernah menghibah tetangga kita yang dia tak tahu, betul Bu?
Mungkin kita ada punya hutang, kita bayar. Hutang tu tidak bisa bu kalau kita hanya istighfar. Hutang tu tak bisa kita minta ampun kepada Allah, bayar dulu sama orang ni. Mentang-mentang tak kita hutang sama tetangga sebelah, astagfirullah, ampunkanlah aku banyak hutang sama tetangga. Tak bisa, bayar dulu baru minta ampun sama Allah. Ya? Nah itulah, mudah-mudahan dalam kita mendapati bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan hati kita bersih, boleh kita minta ampun sama tetangga kita, sama saudara kita, dan juga kepada kedua orang tua kita dan kedua orang tua kita yang telah tiada, yang telah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan, dan salah satu fungsi yang ditunggu oleh kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia itu adalah doa anaknya yang masih ada di dunia ini. Maka Bapak Ibu, yuk dalam 2 menit ini saya ngajak ibu kita berdoa, kita muhasabah, kita mohon ampun kepada Allah, kita minta panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesihatan, umur yang berkah, sehingga kita dapat berjumpa di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baik ibu, kita tundukkan wajah kita, kita ingat dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, baik kita kepada tetangga kita, khususnya kepada kedua orang tua kita. Dan kepada kedua orang tua kita, Bapak Ibu, kita fatihahkan kepada ayah bunda kita yang telah mendahului kita. Kepada ayah bunda, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله يا Maha Rahman ya Maha Rahim, Engkau yang Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih, Engkau yang Maha Sayang dan tidak pernah pilih sayang. Curahkanlah rahmat-Mu, keberkahan-Mu kepada kami yang hadir di Masjid Nur Salam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, mungkin di antara jamaah kami yang hadir pada malam ini, ya Allah, ada yang mempunyai hajat dan niat, ya Allah, kabulkanlah hajat mereka, ya Allah. Yang dalam keadaan sakit, orang tuanya sakit atau sanak saudaranya sakit, ya Allah, sembuh dan angkatlah penyakitnya, ya Allah, karena Engkaulah yang Maha Penyembuh. Ya Allah, jika di antara kami ini yang datang dalam penuh kesulitan atau kehilangan pekerjaan, ya Allah, bantulah mereka dan luaskanlah rezekinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tidaklah kami meninggalkan majlis ini, ya Allah, sebelum Engkau ampunkan salah dan dosa kami. Betapa banyak maksiat yang kami lakukan, betapa banyak perintah-Mu yang kami tinggalkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah setiap bibir-bibir kami ini, ya Allah, untuk selalu berzikir dan berselawat kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami yakin dan percaya, ya Allah, seluruh anggota tubuh kami ini akan kami bertanggungjawabkan di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tidaklah kami datang ke tempat ini, ya Allah, untuk memohon ampunan-Mu, ya Allah, untuk memohon keberkahan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majlis kami ini selalu keberkahan dan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di malam yang penuh mulia ini, ya Allah, izinkanlah kami menghaturkan doa yang terbaik untuk ayah dan ibu kami, ya Allah. Bagi ayah kami yang ibu kami yang masih ada saat ini, ya Allah, panjangkanlah umur taat mereka, ya Allah. Panjangkanlah umur taat mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, bagi ayah dan ibu kami yang telah Engkau panggil, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, jangan disiksa ayah dan ibu kami, ya Allah, karena mereka sudah susah sewaktu mereka mengasuh kami sewaktu masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunkanlah dosa kami kepada ayah dan ibu kami, ya Allah. Mungkin kami selama hidup bersama mereka pernah mengecewakan mereka, pernah membuat mereka menangis, bahkan membentak mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami kepada ayah dan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kalau kelak Engkau panjangkan umur kami, ya Allah, perjumpakanlah kami kepada ayah dan ibu kami di surga nanti, ya Allah. Kami rindu kepada mereka, ya Allah.
Kami rindu dengan wajah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, apapun keadaan mereka, ya Allah, mereka adalah orang tua kami. Mengalir darah mereka ini dalam tubuh kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kelapangan rezeki agar untuk selalu membahagiakan orang tua kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang selalu mendoakan kami ketika kami meninggal dunia nanti, ya Allah. Mereka lah yang selalu mendoakan kami, membacakan Quran untuk kami, bahkan mereka lah yang selalu memimpin salat jenazah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Rabbar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas nama pribadi dan juga pengurus daerah Meteorologi Kota Pontianak, kami menyampaikan permohonan maaf dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya ibu-ibu bisa bersalaman kita sama masing-masing. Kita minta ampun, mudah-mudahan segala dosa kita, hati kita bersih untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah, wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz kita Fajruddin Ansari